cair, yaitu hukum Archimedes untuk kelas 8 SMP. Nah, pada covernya ini ada tulisan Universitas Negeri Surabaya, terus ada tulisan LKPD Hukum Archimedes, terus ada kelas, kelompok, nama, ini maksudnya anggota kelompok, nama anggota kelompok, terus sama penyusun. Selanjutnya ada petunjuk pengerjaan, dimulai yang pertama berdoa sebelum mengerjakan LKPD, terus menuliskan identitas, terus membaca petunjuk setiap kegiatan, terus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ditanyakan hal yang sulit dipahami kepada guru. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk pesawat sederhana dalam yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami hukum Archimedes dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Untuk KKTP-nya yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep hukum Archimedes dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis konsep hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya ada melalui kegiatan diskusi yang dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum Archimedes dengan teliti. Yang selanjutnya yaitu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengaitkan prinsip hukum Archimedes dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan percobaan yang dipandu dengan LKPD, peserta didik mampu menampilkan hasil percobaan Archimedes dengan jujur dan percaya diri. Selanjutnya ada peta konsep. Di sini kan termasuk tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan gas. Nah, di sini saya mengambil yang tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes, yang mencakup hukum Archimedes. Selanjutnya ini kegiatan yang pertama yaitu mengamati. Nah, di sini saya memberikan dua gambar, yaitu ada kapal pesiar sama orang yang terapung di laut. Nah, dari sini nanti kayak ditanya gitu loh, terus untuk mengetahui itu ayo kita selidiki. Nah, dari fenomena ini maka dituliskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Terus harapannya itu, harapannya ini nanti ada isinya, Pak. Ya, kalau Tapi sudah ada kuncinya sudah aja yang ditunjukkan. Ditunjukkan. Bentar, Pak. Biar langsung tahu harapannya. Bentar, Pak, bentar. Aduh. Nyantai. Tapi ini saya stop share dulu, Pak, ya, untuk membuka WA. Oke. Bentar, Pak. Waduh, kok nggak ada sih? Login. Bentar ya, Pak.
Ini masih mencari di mana letaknya. Oh ya Allah. Sudah Pak, sudah ketemu Pak. Nah, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Pak? Sudah prosesnya, sudah sekarang. Nah, kan tadi ada menanya. Nah, harapannya itu siswa nanti menjawab bagaimana pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda atau telur tersebut. Selanjutnya ada tahap mengasosiasi, yaitu membuat hipotesis berdasarkan permasalahan. Nah, hipotesis yang diharapkan itu penambahan garam yang berbeda dalam air akan mempengaruhi ketinggian telur terendam. Jika semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam air, maka telur lebih mudah terapung. Begitu juga sebaliknya, jika semakin sedikit garam yang ditambahkan ke dalam air, maka akan lebih mudah tenggelam. Yang selanjutnya ada menentukan. Nah, di sini menentukan variabel, yaitu yang pertama ada variabel manipulasi, yaitu jumlah garam yang ditambahkan. Untuk definisi operasionalnya itu jumlah garam yang digunakan ini nanti terserah peserta didik. Tapi kalau ini kan menurut acuan gurunya itu misalnya 0 sendok makan, 3 sampai 6 sendok makan. Terus variabel kontrolnya itu massa telur dan jumlah air yang digunakan. Massa telurnya itu harus sama. Kalau di sini saya menulis 55 gram dan jumlah air sebanyak 150 ml. Variabel responnya ada posisi telur, yaitu tenggelam, melayang, atau terapung. Nah, selanjutnya ini aktivitasnya. Ayo mencoba untuk percobaan. Di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan, ada telur, garam, gelas, sendok, dan air, dan kertas label. Yang selanjutnya ini rancangan percobaannya, ada gambar telur tenggelam, melayang, dan terapung. Dan selanjutnya langkah kerja ini nanti peserta didik juga akan menulis sendiri, tapi ini ada jawabannya. Jadi yang pertama menyiapkan alat bahan, terus diberi label pada gelas, terus selanjutnya dituangkan air ke dalam gelas, terus tambahkan garam sesuai yang ada keterangan label, terus aduk garam hingga larut, terus masukkan telur ke dalam gelas dan amati posisi telur dan catat hasil pengamatan. Selanjutnya ada data hasil pengamatan, ada tabel percobaan. Ini nanti ditulis datanya, ada bahan larutan, jumlah garam yang dituangkan, dan posisi dalam larutan. Selanjutnya ada analisis data dan data aktivitas. Yang pertama ini berupa analisis datanya itu berupa pertanyaan. Yang pertama berdasarkan hasil percobaan bagaimana pengaruh pemberian garam pada air. Pemberian garam terhadap air dapat memperbesar massa jenis. Kalau keadaan terapung itu massa jenisnya massa jenis telur kurang dari massa jenis air. Melayang massa jenis telur sama dengan massa jenis air, dan tenggelam massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Terus ada pertanyaan yang kedua, yaitu berdasarkan hasil percobaan dan dikaitkan dengan kajian literatur bagaimana perbandingan massa jenis zat cair dan massa jenis benda telur. Nah, ini ada yang telur pada garam itu bagaimana, terus telur pada air garam, telur tanpa garam itu kondisi telurnya bagaimana, dan telur pada air garam itu kondisinya bagaimana. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada bagaimana hubungan antara massa jenis zat cair dengan gaya ke atas. Nah, jawabannya adalah pada praktikum telur dan air garam, hubungan antara massa jenis zat cair dan gaya ke atas yaitu gaya apung yang bekerja pada benda tercelup dalam zat cair sama dengan zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, ini sesuai dengan bunyi prinsip hukum Archimedes. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya itu terkait kebenaran hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, hipotesis yang kami buat itu sesuai dengan hasil praktikum yang sudah kami lakukan.
di mana pengaruh penambahan garam yang berbeda dalam air akan mempengaruhi ketinggian telur terendam. Jika semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam air, maka telur akan lebih mudah terapung. Begitu juga sebaliknya, jika semakin sedikit garam yang ditambahkan ke dalam air, maka telur akan lebih mudah tenggelam. Terus ini ada daftar pustakanya. Sudah, Pak. Oke, bagus. Nanti Anda semua yang lain ya, moga-moga bisa memahami dan silahkan kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau saran untuk perbaikan, silakan. Nggak ada? Oke, sambil mungkin ada ya nanti ya, silakan kalau ada, dan kalau Bu Dita bisa menambahin nanti ditambahin. Yang dari saya dulu ya. Iya, Pak. Saudara Santi, hal bagusnya sudah membuat LKPD dan kemudian secara umum LKPD menarik ya karena Anda buat dari Canva dan menjadi secara layout dan lain-lain itu dekat dengan siswa gitu ya. Saya harapkan semuanya itu harus memakai Canva dan bisa ya. Dan memang inilah yang didorong juga oleh kementerian untuk menggunakan aplikasi yang memang secara default itu langsung mudah diterapkan, nggak pakai Canva. Terus kemudian hal yang bagus juga, Anda menggunakan pendekatan yang memang untuk menghasilkan keterampilan proses gitu ya, karena memang ada dua selain pemahaman yaitu terkait dengan peristiwa terapung tenggelam layang ini, kemudian ingin buat aturan dasar. Selain pemahaman, yang tidak kalah penting kalau IPA adalah keterampilan proses. Hal yang baik berikutnya ada konteks dulu, jadi tidak langsung pada konsep. Konteksnya adalah pada kapal yang terapung, yang terbuat dari besi baja kok bisa terapung, dan kemudian juga ternyata orang kalau diam itu bisa terapung di air laut. In kontras mungkin agak sulit untuk terapung di sungai. Walaupun kenyataan Anda jangan peragakan ini kalau tidak bisa berenang ya. Karena umumnya kalau Anda tidak bisa berenang di air itu akan panik. Ini baru mudah bisa dilakukan jika Anda memang berenang karena tidak panik. Kalau tidak panik memang seperti ini, terapung. Tapi begitu panik, Anda akan menggapai-gapai dan lain-lain tidak beraturan, pada akhirnya justru akan tenggelam. Itu disclaimer-nya gitu. Terus kemudian juga ada kegiatan dan pada akhirnya ada simpulan. Hal-hal yang masih bisa ditingkatkan nanti itu ya. Coba lihat CP-nya atas sendiri. Ya, atas. Nah, terus ke atas. Ke atas. Ke atas. Nah, penggalan CP peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk usaha sederhana dalam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalamnya dipindah ya. Oh iya Pak, typo. Typo itu ya. Terus di peta konsep, coba turun. Peta konsep yang Anda bikin. Itu yang tujuan pembelajaran khusus, Anda sudah memakai CAPD, bagus. Untuk yang ini coba besarin, mataku nggak bisa lihat. Nah, kurang besar lagi, dikit. Ya. Oke. Untuk yang hukum Archimedes yang RUGV ini, itu untuk kapal selam bisa dimanfaatkan, tetapi dalam konteks siswa SMP sebenarnya bukan pada pembuatannya ya, tetapi dalam pengoperasiannya kapal selam. Jadi bukan dalam pembuatan, tetapi cara kerja operasi kapal selam bekerja. Bahwa nanti untuk bisa bekerja seperti itu ada rancangan, itu sudah lebih lanjut lagi yaitu oleh engineer. Jadi bukan dimanfaatkan dalam pembuatan, tapi dalam pengoperasian kapal selam. Kalau SMP seperti itu.
bukan pada pembuatannya, tapi pada pengoperasiannya. Seperti apa nanti kita akan lihat. Nah, untuk variabel kontrol, saya coba lihat ya. Variabel manipulasi oke, variabel respon oke, yaitu manipulasinya berarti banyaknya garam atau itu ya. Nah, variabel kontrol itu dioperasi. Oke. Jadi gini, sebetulnya ini ideal gitu ya, yang dikontrol masa telur. Tapi sebetulnya kan yang ingin Santi kontrol itu kan masa jenis telur lah gitu ya. Jadi bukan masa telur loh sebetulnya. Artinya yang lebih make sense, masuk akal untuk dilakukan adalah diupayakan telur itu memiliki masa jenis yang serupa. Oleh karena itu, yang bisa dikontrol ya jenis telurnya. Kalau telur ayam ya semuanya telur ayam gitu loh maksudnya. Kalau bebek semua telur bebek. Oh, berarti bukan kayak berat telurnya ya, Pak, tapi lebih ke jenis Enggak, telurnya. Anda akan sulit ya. Pertama, sulit mencari telur yang sama. Dan kalau telurnya beratnya sama atau masanya sama, tapi kalau dari telur yang beda, katakanlah telur ayam dengan telur bebek, itu kemungkinan berat jenisnya akan beda-beda, masa jenisnya. Nah, itu akan kacau. Jadi lebih baik jenis telurnya. Telur kuda gitu. Telur kuda semua. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, terus turun mencoba ini melakukan percobaan aktivitasnya ini terus. Jadi dalam konteks dunia nyata yang sesungguhnya LKPD itu bergantung pada rancangan kita. Apakah model inquiry yang semi-resep, artinya yang inquiry terbimbing, atau yang resep, yang disebut inquiry terstruktur. Model ini adalah inquiry terstruktur. Coba turun ya. Turun, yaitu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Sudah ada, terus kemudian dikonsultasikan, tapi bisa juga sebetulnya LKPD-nya arahan. Untuk yang ini biar siswa yang merumuskan. Kalau sudah terbiasa LKPD, kayak Anda misalnya ke mahasiswa, misalnya ini saya minta ke Anda, ya coba lakukan pecahkan masalah ini, apakah memang kadar garam di dalam air itu berpengaruh terhadap derajat tenggelamnya benda di dalam air. Nah, itu Anda rancang sendiri, terus wujudkan sendiri, itu inquiry terbimbing kalau masalah itu berasal dari guru atau dosen. Kalau masalah itu dari guru atau dosen seperti ini tadi, terus kemudian rancangan itu sudah ada, resep, terus kemudian siswa tinggal melakukan, itu inquiry terstruktur. Artinya sama-sama benar, tidak ada masalah, tapi kita selaku guru itu paham nanti ya, kapan kita akan gunakan itu, mungkin untuk pembiasaan itu yang detail, yang langkah-langkahnya itu diberikan oleh guru, baru kemudian nanti kalau sudah mahir secara berangsur, langkah itu biarlah yang memutuskan siswa. Itu maksudnya ya. Untuk semuanya ini tidak hanya. Izin bertanya, Pak. Berarti nanti ini langkah kerjanya langsung diisi oleh guru ya, Pak? Kalau seperti ini kan oleh guru, tidak ada masalah. Ini dengan pandangan Santi sebagai guru, itu berpandangan siswa ini masih perlu pembiasaan, sehingga masih memerlukan langkah yang dipandu oleh guru. Bapak, mungkin untuk SMP kelas 3, kalau sudah terbiasa, bisa dilepas. Menjadi inquiry yang terbimbing, kayak gitu. Iya, Pak. Lanjut, turun. Mengkomunikasikan. Ya, hasilnya kan dikomunikasikan. Ya. Oke, ini tabel. Komunikasi hasil itu setelah analisis ya sebetulnya. Letaknya tidak di bawah. Coba turun lagi. Oke. Turun. Analisis data, oke. Menyimpulkan, terus turun, analisis data, turun lagi. Ini tadi kan sudah. Ya, oke. Ini pertanyaan analisis, kesimpulan, oke. Terus, ya. Oke, jadi mengkomunikasikan yang atas tadi sifatnya mengkomunikasikan langkah atau apalah itu ke guru ya, konsultasi. Tapi yang terpenting yang mengkomunikasikan adalah mengkomunikasikan hasil ini ke siswa yang lain. Jadi mempresentasikan
Apa sih percobaan yang sudah dilakukan pada kelompok ini dan bagaimana hasilnya. Jadi yang tadi komunikasi coba lihat ke atas ya, Santi, Iya, ke itu atas. ditaruh di bawah. Itu komunikasi itu letaknya, nah itu mengkomunikasikan data dan hasil itu letaknya di bawah ya, mengkomunikasikan. Terakhir ini yang penting juga, sekarang saya tak tanya Saudara Santi, bagaimana percobaan yang Anda atau yang siswa lakukan ini bisa menjawab pengantar, yaitu kapal yang terapung dan orang yang terapung di air laut tadi. Percobaannya kan beda. Iya, Seperti ini. percobaannya beda, Pak. Maksudnya kan percobaan ini harus bisa dengan melakukan percobaan ini sebetulnya bisa mengantarkan siswa untuk menjawab penasaran ini tadi. Nah, bagaimana jadinya? Ya, kan dimisalkan saja, Pak, kalau air laut kan asin. Nah, dimisalkan saja kalau kita itu pakainya garam gitu. Oke. Jadi artinya ada PR besar ya di situ ya, yaitu bagaimana percobaan ini seharusnya nanti, dan itu ada pertanyaan di bagian bawah. Coba turun Santi, turun, harus selalu seperti itu ya. Ada pertanyaan analisis atau penerapan. Jadi setelah kesimpulan boleh jadi pertanyaan penerapan. Jadi tidak berhenti di situ. Terus turun. Oke, yang ini tadi oke, sampai sini oke. Turun. Ini kesimpulannya turun. Kesimpulannya kan garam berpengaruh kan gitu ya. Oke, Ya. turun. Nah, Sudah. berikutnya seharusnya ada pertanyaan penerapan. Jadi dari sini penerapannya apa? Nah, pertanyaan penerapan itu salah satunya adalah pertanyaan yang mengkaitkan ini dengan yang di atas tadi, yaitu untuk menjawab mengapanya ini terus dijawab berdasarkan percobaan. Mengapa kapal laut kok tidak tenggelam? Orang tidak tenggelam. Nah, itu harus bisa jawab ini sebetulnya lah ya. Logikanya begitu. Maka tak tanya ke Santi, mengapa kapal laut ini kok tidak tenggelam? Dia dari besi. Itu, Pak, kan kapal laut kan nggak kayak bolong gitu, Pak. Ada ruang Iya, betul. rongga. Bagus. Terus? Jadinya bisa itu terapung gitu. Oke. Jadi kalau kalau Masa air tadi jenisnya, diberi masa garam, jenis air itu diberi garam, maka massa jenis airnya kan menjadi meningkat. Iya, meningkat. Maka telurnya menjadi terapung karena massa jenisnya menjadi lebih kecil kan gitu ya. Iya, Pak. Maka dengan logika itu kapal ini bisa terapung walaupun dari besi, karena kapal ini bentuknya kan berongga, maka secara keseluruhan massa jenisnya itu, yaitu massa jenis kapal dan rongganya tadi itu lebih kecil daripada massa jenis air kan begitu. Iya. Nah, pertanyaan yang bisa menjawab ke situ itu harus ada pertanyaan penerapan, namanya letaknya di bawah gitu Santi. Ya, itu yang masih belum. Nah, tak ingatkan juga sebetulnya ini inquiry yang ini sebagai inquiry oke, tetapi sebetulnya terlalu jauh apabila dihubungkan dengan pernyataan hukum Archimedes. Karena sebetulnya inquiry yang di sini itu tidak sampai pada formulasi hukum Archimedes. Tidak. Yang ini hanya untuk menunjukkan bahwa posisi terapung, tenggelam, melayang suatu benda dalam cairan itu dipengaruhi oleh massa jenis benda dan massa jenis cair kan gitu loh yang Iya, dihasilkan. Nah, umumnya yang ini itu dilakukan setelah inquiry kecil pada hukum Archimedes. Kalau LKPD ya LKPD sebelum ini idealnya ada. Kalau dalam dunia nyata ke siswa ya dicari bareng-bareng oke. Yaitu apa? Yaitu
praktikum sederhana, mencelupkan benda, menenggelamkan misalnya benda ke dalam beker gelas yang penuh air yang tumpah nanti ditimbang. Maka akan tampak bahwa pengurangan berat itu akan sama dengan berat air yang tumpah. Maka kalau seperti itu akan ketemu formulasi formal dari hukum Archimedes, yaitu besar gaya apung, gaya ke atas, yang berupa pengurangan berat tadi ketika ditimbang di udara 100 Newton, ternyata di air menjadi 60 Newton, berarti yang 40 Newtonnya itu yang hilang itu karena ada gaya ke atasnya tadi, itu sama dengan berat air yang didesak, yang tumpah tadi, kalau ditimbang itu pasti relatif mendekati 40 Newton. Nah itu di LKPD sebelumnya. Jadi LKPD ini tidak akan bisa untuk formulasi formal hukum Archimedes. Mau mengatakan itu, Santi. Ngerti maksudnya? Iya, berarti nanti ditambahi lagi Pak yang itu di sebelumnya itu. Enggak. Dalam konteks untuk tugas LKPD satu aja. Tapi kalau Satu kegiatan. Anda ingin teruskan jadi ini aja untuk tugas mata kuliah ini. Tapi kalau Anda ingin misalnya untuk keperluan jadi guru atau Anda penasaran dengan LKPD inquiry yang terkait hukum Archimedes, ya bagus-bagus saja. Jadi dalam konteks ini tidak harus ditambahi yang sekarang. Nah, di sini LKPD yang ini memang tidak ada hukum Archimedes digunakan secara langsung bisa diperoleh melalui kegiatan ini, gitu loh Santi maksudnya. Iya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih. Kita beri sebentar. Bu Dita ada kan? Bu Dita kayaknya sinyalnya sulit di lidah itu dan juga lagi PPG. Jadi kita beri plus saja untuk Saudara Santi yang LKPD-nya bagus dengan beberapa masukan dari saya. Oke, bagus Santi. Ya, terima kasih Pak Wono atas saran dan masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Santi for the presentation. And then siapa tadi? The Muhammad Zaki ya kayak. Oke, silakan.